Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa ahata bi kulli syai'in ilman wa ahsa khalaqal insana fi ahsani taqwimin ma tara fi khalqir rahmatin tafawutan wala naqsa wa faddala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sairil umami kama huwa madhkurun fil qur'ani qasasa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunun bihi mukhtassa وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه له شهادة عبد لم يكن معاندا ولا عصا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله يا إخوان المسلمين المعتكفين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita perbanyak, kita sanjungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya. Harapan kita semua, kita termasuk yang masih sangat kurang ibadah kita. Paling tidak kita punya amalan unggulan berupa perbanyak sholawat kepada Nabi kita, sehingga insya Allah bisa menyempurnakan dan menutupi kekurangan amal-amal ibadah yang lainnya, sehingga insya Allah nanti di hari kiamat kita termasuk yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah siang hari ini, khatib berwasiat marilah bersama-sama kita senantiasa menambah amal ibadah yang menjadi perintah Allah, berupaya niat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan berupaya untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan bodoh yang bermuatan maksiat dan dosa kepada Allah. Cukuplah dulu ketika kita masih muda, cukuplah dulu ketika kita masih dalam masa jahiliyah dalam pribadi kita. Sekarang usia sudah semakin bertambah. Apa yang kita banggakan kalau kita tidak senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan takwa kepadanya. Mudah-mudahan dengan setiap waktu minimal salat Jumat kita mendapatkan siraman ruhani, tausiah dari para khatib. Mudah-mudahan bisa menambah semangat dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang hadirin kita masih berada di bulan yang mulia walaupun di ujungnya, yakni bulan Rajab. Mulianya bulan Rajab karena bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang telah Allah muliakan. Dalam surah At-Taubah ayat 36 ada 4 bulan mulia, di antara adalah bulan Rajab. Bulan Rajab dikatakan mulia karena di dalamnya merupakan bulan yang menjadi salah satu anak tangga menuju ke gerbang bulan istimewa yakni Ramadan. Bulan Rajab dikatakan mulia karena di dalamnya Allah perjalankan hambanya yang sangat dicintai, yakni Habibana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk bertemu dengannya lewat perjalanan Isra wal Mi'raj. Sampai Syekhina Abdul Qadir Al-Jilani
mengomentari tentang mulia bulan Rajab ini dalam kitabnya yang bernama Al-Ghuniyah. Beliau menyampaikan bahwa Rajab terdiri dari 3 huruf. Yang pertama Ra. Ra beliau artikan sebagai rahmatullah, kasih sayang Allah. Huruf kedua adalah Jim. Jim beliau katakan dan artikan sebagai judullah, kemudahan dari Allah. Dan yang ketiga adalah huruf Ba yang beliau terangkan sebagai birrullah, kebaikan Allah. Artinya di bulan yang mulia ini Allah menggelar seluas-luasnya kasih sayangnya. Allah menggelar seluas-luasnya kemudahannya. Allah menggelar seluas-luasnya kebaikannya. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mau mengejar kemuliaan bulan Rajab ini. Oleh karena itu hadirin, agar kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, maka di bulan mulia ini kita banyak meningkatkan amal-amal soleh kita, utamanya sholat kita. Karena sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan pangkal dari kebaikan seluruh amal. Sholat merupakan parameter dari amal-amal yang lainnya. Kalau sholatnya baik, kata Nabi, saluha sairu amalih, akan baik amal-amal yang lainnya. Wa in fasadat, ketika sholatnya nilainya buruk, fasada sairu amalih, maka rusaklah, buruklah semua amal yang lainnya. Yang kedua, kita tingkatkan tilawah Al-Quran. Apalagi menjelang Ramadan, kita biasakan diri kita untuk tilawah Quran. Kalau ada yang berupaya khusyuk memperbaiki sholatnya belum bisa, mau tilawah belum begitu pandai baca Quran, maka di bulan mulia ini tebarkan kebaikan, perbanyak beramal salih sesuai dengan kemampuan kita, perbanyak menanam kebaikan kepada orang-orang yang punya hak atas diri kita. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang tua kita. Bagi yang masih punya seorang ibu, bagi yang masih punya seorang ayah, di bulan Rajab ini waktunya kita memaksimalkan berbakti kepadanya. Kita tidak tahu tahun depan kita masih bisa berbuat yang demikian. Oleh karena itu berbahagia dan beruntunglah kita yang masih punya orang tua. Ladang ibadah walaupun ujiannya cukup berat dan menantang. Kemudian siapa lagi? Yang kedua, kita tingkatkan kebaikan kita kepada keluarga kita. Nabi kita bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepada keluarganya, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kita tingkatkan kebaikan kita kepada mereka. Kita hargai mereka. Kita hargai jerih payah perjuangan istri kita. Kita juga perhatikan anak-anak kita agar mereka bisa menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi kita saat ini. Yang ketiga adalah kepada tetangga kita. Kita makhluk sosial. Kita banyak tetangga yang mereka punya hak atas diri kita. Jangan sampai kita dengan tetangga tidak berbaik hati. Pasti ada masalah, tapi di bulan mulia ini saling maafkan dan ridho atas kesalahan yang pernah mereka berbuat kepada kita. Sebaliknya kalau kita pernah berbuat dengan mereka, mohonlah ampun dan maaf kepada mereka. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, kalau semuanya kita masih belum bisa, satu yang mungkin paling mudah kita lakukan, sisa bulan Rajab ini coba tanamkan dalam diri kita bertekad untuk tidak pernah berbohong dalam bertutur kata. Mencoba dalam beberapa hari sampai habisnya bulan Rajab ini bertutur kata yang baik, yang benar.
Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan bertutur katalah dengan tutur kata yang benar, tutur kata yang baik, yang tidak menyakitkan, yang tidak mengandung kesombongan, yang tidak mengandung kebohongan, dan tutur kata yang tidak mencaci dan memaki orang lain. Kenapa demikian? Satu saja, kalau kita mampu melakukan hal ini, Allah akan memberikan apresiasi kepada kita dengan firman-Nya dalam firman berikutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Kalau selama ini kita ingin beramal baik tapi tidak mampu, dengan kita berupaya bertutur kata yang benar dan baik, maka Allah akan membantu kita memperbaiki amal-amal kita. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka niatkan dalam diri kita semua kebaikan yang khatib sampaikan ini, niatkan untuk kita lakukan dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Karena Allah berfirman dalam ayat berikutnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang senantiasa berupaya mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang agung. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah sekelumit khutbah yang sangat singkat yang khatib sampaikan di penghujung bulan Rajab ini. Tentu tidak hanya untuk hadirin, tapi terutama menasihati diri khatib yang dhaif ini. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di usia kita yang semakin bertambah secara hitungan ini, kita Allah berikan kemampuan untuk menambah kebaikan kita, meningkatkan amal soleh kita, terutama di bulan Rajab ini, sehingga insya Allah kita akan memperoleh rahmat Allah, memperoleh kemudahan dari Allah, dan memperoleh kebaikan dari Allah. Fa insya Allah di bulan Sya'ban nanti kita mampu lebih meningkatkan ketaatan kita kepadanya, dan di bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk itu. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya, dan perbanyak doa yang terakhir sebagaimana yang Nabi ajarkan ketika bulan Rajab datang. Kita dianjurkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, turunkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai dengan bulan Ramadan, agar kita semua bisa menikmati indahnya dan menuai pahala yang begitu besar dan mudah di bulan Ramadan. Sehingga fa insya Allah ketika kita Allah panggil ke hadiratnya setelah Ramadan, insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa na'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa karamika sayyidi ibadik wa ashrafi ibadik sayyidina
Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأهلك الكافرة والظالمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.